Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pertemuan MK Kasri yang ke-72. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih bersama-sama diberi kesempatan untuk berjumpa bersama meskipun melalui virtual. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun masih banyak beberapa kendala, tetapi puji Tuhan kita sebagian masih diberi kesempatan untuk bisa saling berkomunikasi meskipun dengan jarak jauh. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai doa pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar semua rencana yang kita harapkan pada malam hari ini sungguh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dekat dengan Tuhan, berdoa pada malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, terima kasih karena cinta kasih-Mu kami pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar meditasi. Bapa, sungguh karena cinta kasih-Mu kami mendapat kesempatan pada malam hari ini. Kiranya ya Bapa, Engkau membuka hati dan pikiran kami agar sungguh pada malam hari ini hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Sehingga apa yang pada malam hari ini kami pikirkan hanya satu, kami ingin lebih dekat dengan Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau membuka hati kami agar kami senantiasa berserah diri kepadamu. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itulah yang senantiasa kami harapkan ya Tuhan, agar kami senantiasa berserah diri kepadamu. Bapa, pada malam hari ini kami ingin bersama-sama belajar, kiranya Engkau menuntun kami. Bimbinglah kami agar kami senantiasa bisa menerima segala informasi dan pembelajaran pada malam hari ini. Bapa, berkatilah jaringan yang kami gunakan agar kiranya dengan jaringan yang baik dapat menghantarkan kami di dalam perjumpaan pada malam hari ini, sehingga pada malam hari ini dapat menghantarkan kami semua yang hadir pada malam hari ini untuk bisa lebih dekat dengan Engkau melalui jalan meditasi. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menjaga kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, sehingga kami semua dapat beraktivitas seturut kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini belum bisa hadir, baik karena sakit ataupun karena punya kegiatan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka semua, sehingga pada akhirnya nanti kami bisa berjumpa bersama untuk belajar bersama menuju jalan kepadamu. Bapa, kami serahkan pertemuan kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami selalu. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci akan dilayani oleh Ibu Mantalena. Pada Ibu Mantalena dipersilakan. Baik. Bapak Ibu, mari kita dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan
bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu Mantalena atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan lanjutkan dengan latihan meditasi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berlatih meditasi. Bapak Ibu, sebelum kita meditasi, marilah kita siapkan batin kita siapkan hati kita. Duduk dengan punggung tegak. Tariklah napas dalam-dalam. Keluarkan napas dengan pelan-pelan. Ambillah posisi duduk senyaman mungkin. Pejamkan mata dengan sedikit melihat keluar. Doakanlah dengan doa singkat. Kami menyarankan dengan Maranatha. Maranatha. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada misteri keheningan hadirat Roh Putramu. Pimpinlah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar pada setiap orang yang merindukannya.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang. seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa iman. Meditasi adalah doa iman yang tertinggi. Kita mengenal Kristus bukan semata-mata melalui pemikiran, tetapi melalui iman. Meditasi, doa murni, adalah doa iman. Meninggalkan pikiran, kata-kata dan sebagainya, hanya tinggal sebuah kata, mantra, sebuah tindakan iman murni. Pengalaman tersebut membuat kita menyadari, apa itu iman sebenarnya? Iman bukanlah sistem kepercayaan. Iman tidak sama dengan teologi. Iman adalah relasi kita dengan pribadi lain. Iman adalah kemampuan kita untuk berada dalam relasi. Misalnya, kita bicara tentang menjadi setia pada komunitas kita, setia dalam perkawinan, setia dalam persahabatan. Iman adalah kemampuan yang kita miliki, dan rahmat yang kita miliki untuk berada dalam relasi. Hanya pada saat kita berada dalam relasi itulah, kita dapat mengenal pribadi lain. Bukan banyaknya pemikiran yang kita miliki, tetapi banyaknya relasi yang kita miliki. Sebagian besar kita memperoleh permulaan relasi kita dengan Kristus, sebagai anak-anak. Yesus itu seperti teman keluarga, salah satu orang dewasa dalam keluarga kita, teman orang tua, imam dan guru kita. Saat kita dewasa, kita jadi mengenal teman keluarga ini, sebagai sesama pribadi yang dewasa, mengenalnya secara pribadi. Iman bertumbuh dan berkembang. Iman kita akan Yesus tidak dibangun atas apa yang dikatakan mengenai dirinya, melainkan atas apa yang Dia katakan tentang dirinya, dibangun atas pengenalan dirinya sendiri. Disitulah letak kuasanya, sebagaimana iman di dalam diri kita lebih banyak dibangun, atas apa yang kita tahu akan diri kita sendiri, daripada atas apa yang dikatakan oleh orang lain. Apa yang Yesus katakan mengenai dirinya adalah sebagai berikut. Ketujuh, aku Yesus. Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15, ayat 1. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14, ayat 6. Akulah pintu. Yohanes 10, ayat 7. Akulah roti kehidupan. Yohanes 6, ayat 35. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10, ayat 14. Akulah cahaya dunia. Yohanes 8, ayat 12. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11, ayat 25. Maksud dari istilah-istilah tersebut bagi kita adalah, Yesus sedang menunjukkan dirinya kepada kita, bukan sebagai objek penyembahan, bukan sebagai sosok agama, melainkan sebagai guru yang meminta devosi dan kasih total kita, sebagai penuntun yang meminta kepercayaan dan kepasrahan total, sebagai saudara, sebagai sahabat. Aku tidak lagi memanggilmu hamba tetapi sahabat. Seseorang yang kita tahu mencintai miliknya di dunia ini, seseorang yang bukan moralis tetapi seseorang yang membebaskan, seorang guru dari jalan, penuntun, pintu, jalan, bersamanya dalam roh menuju pada Bapa. Doa yang mendalam, paling efektif untuk mendewasakan iman kita. Doa kita selalu memperdalam dan mendewasakan. Kita mungkin bergerak melampaui jenis doa tertentu, bukan karena doa itu tidak baik, tetapi karena kita bertumbuh dalam relasi yang lebih dalam dengan Kristus. Mungkin ketika kita memulai relasi ini, banyak bergantung pada foto-foto, gambar-gambar pikiran dari orang ini. Tetapi, ketika kita menjadi dewasa, ketika kita lebih mampu untuk berelasi, maka foto-foto tersebut, gambaran mental Kristus,
lebih memberi jalan untuk berjumpa dengan orang yang sebenarnya. Inilah perjumpaan yang terutama terjadi di dalam hati kita, pengalaman pribadi kita, dan kemudian menjadi diperkaya secara luar biasa dalam Ekaristi, dalam kitab suci, dalam komunitas, dan dalam semua cara di mana kita juga bertemu dengan pribadi Yesus yang bangkit. Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam diri kita, mempersiapkan kita untuk berjumpa dengannya, untuk melihat Yesus dengan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Titik awalnya adalah dengan mengetahui bahwa Yesus menemukan kita, domba yang hilang. Dalam Injil, Yesus lebih banyak berkata mengenai Allah yang mencari kita, daripada kewajiban kita yang mencari Allah. Iman kita akan Yesus dibangun atas kepercayaan ini, bahwa Dia tinggal di dalam diri kita, mencari kita, yang artinya Dia membawa kita menjauh dari ego dan masuk ke dalam diri sejati kita. Itulah perjalanan doa Kristiani, bersama Yesus, dalam roh, kepada Bapa. Apa yang Dia ajarkan pada kita mengenai doa dalam Injil Matius misalnya, khotbah di bukit, mengarahkan kita pada pengalaman kehadiran, yang tinggal di dalam hati kita, dalam batin, dalam iman, dalam kepercayaan, dalam perhatian, arahkan pikiranmu pada kerajaan Allah, dan dalam kedamaian, melampaui semua kekhawatiran dan kecemasan. Dia mengajarkan kita jalan doa murni. Tetapi di atas semuanya itu, Dia mengajar kita untuk berdoa, dengan berdoa bersama kita, dan di dalam diri kita. Jadi Kristus berdoa di dalam diri kita, melalui suatu persatuan yang misterius, dan Dia adalah guru doa. Doa Yesus, sabda yang berinkarnasi, adalah doa manusia yang paling sempurna. Tak seorang pun yang dapat melakukannya dengan lebih baik, dan oleh karena itu Dialah yang mengajar kita untuk berdoa. Dialah guru doa murni. Dia bermeditasi di dalam diri kita, menyadari diri sejatinya sebagai anak dalam persatuan dengan Bapa, sebagaimana kita menyadari diri sejati kita. Doa yang berada dalam roh, doanya melampaui pikiran dan perkataan, melampaui ego, diri sejatinya, satu dengan Bapa, dan terus-menerus satu dengan kita, itulah misteri doa Kristiani. Yesus, yang satu dengan Bapa, juga hadir di dalam diri kita masing-masing, secara unik dan universal. Melihat Kristus sama halnya melihat Bapa. Jadi titik awal dari doa Kristiani adalah, kita masuk dalam doa Kristus melalui persatuan kita dengan kesadaran kemanusiaannya. Dan kita harus menemukan diri sejati kita untuk menemukan Kristus. Kita harus meninggalkan diri kita untuk mengikutinya. Sekali lagi, inilah Injil Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1, ayat 14, dilanjut dengan ayat 16 sampai dengan 18. Lawrence Freeman OSB. Meditasio. Buku Sang Ego 1. Demikian Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada malam hari ini berkenaan dengan doa iman, di mana di dalam bacaan tadi begitu dijelaskan bagaimana Yesus itu adalah seorang guru doa murni. Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita bagaimana bermeditasi. Dan Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah pintu. Yesus adalah pintu, artinya pintu menuju Bapa. Yesus adalah pokok anggur. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Akulah roti kehidupan, akulah gembala yang baik, akulah cahaya dunia, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, apakah kita saat ini yang sebagai murid-murid Yesus, apakah juga bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus? Di mana Yesus mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Artinya bahwa Yesus sendiri adalah firman pelaku, di mana kita semua diharapkan untuk bisa mengikuti seperti Kristus. Mudah-mudahan tidak salah seperti itu. Mari Bapak dan Ibu kita saling sharing berkenaan dengan doa iman pada malam hari ini. Pada malam hari ini, puji Tuhan banyak sekali mentor kita yang datang. Selamat malam Ibu Novi. Selamat malam, selamat Paskah Ibu Novi. Malam, selamat Paskah semuanya. Sugeng Dalu, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam ini, pada malam hari ini lengkap kita ada Bu Siska, ada Bu Josephine, Jasmine ya, Bu Jo ya panggilannya ya, Bu Jo ya, panggilan singkatnya Bu Jo gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu monggo yang mau sharing ataupun bertanya, ya mohon maaf Bu Jo kalau ada salah sebut. Ya, mumpung kita berkesempatan untuk berjumpa pada malam hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan berkenaan dengan doa iman dan berkenaan dengan bahwa Yesus adalah guru untuk doa murni. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan, tetapi sebelum untuk berlanjut ada satu pertanyaan dari saya, Ibu. Yang tadi saya sebutkan bahwa Yesus adalah pintu. Artinya pintu menuju Bapa ya. Nah, satu pertanyaan dari saya, apakah berarti jika pintu itu tidak terbuka, apakah kita tidak sampai kepada Bapa ya? Nah, mohon penjelasannya Ibu-ibu. Silahkan apa Bu Novi, apa Bu Arum, apa Bu Jo, apa Bu Siska. Mohon penjelasannya tentang pintu ini. Nah, nanti dilanjut sharing dengan yang lain. Terima kasih. Monggo Ibu. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab bagaimana atau memberi tanggapan dari pertanyaannya tadi. Silahkan. Ini ahlinya yang gini nih Bu Siska ini. Tapi silahkan kalau yang lain mungkin bisa menanggapi atau memberi apa, enggak harus dari kita, dari teman-teman yang lain tak rasa juga bisa juga tahu. Silakan. Monggo Bu Siska. Suaranya enggak masuk loh. Suaranya belum masuk Bu Siska, nggih. Kok nggak masuk? Nah, sudah. Nah, ini masuk. Sudah. Ya Novi jawab dulu aja lah, aku tak mikir dulu no. Lisa mungkin bisa bantu kira-kira lebih baik dari lebih baik kita sharing bersama, maksudnya bukan tanya terus saya jawab gitu. Lebih baik kalau kita sharing bersama. Silakan mungkin Pak Basuki atau Bu Arum, Lisa, silakan kalau mau nanggapi. Miss Lisa, silakan Miss. Ya, silakan Miss Lisa untuk menanggapi pertanyaan saya. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih. Baik, pertanyaan Ibu Muji terkait bagaimana jika pintu itu tidak terbuka ya. Oke, singkat saja. Yesus itu kan penyelamat kita. Tidak akan mungkin pintu itu tertutup. Terkait pintu itu tertutup itu mungkin hanya sebatas pertanyaan saja, bukan suatu yang penting untuk bukan berarti pertanyaan Ibu tidak penting, bukan. Maksud saya begini, cara berpikir kita bahwa Yesus itu juru selamat kita. Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita. Dalam bacaan Yohanes ini berkaitan dengan gembala yang baik. Jadi jika
pintu itu tertutup itu tidak mungkin sekali. Gitu. Mengapa tidak mungkin? Karena pintu itu pada dasarnya di mana kita menuju selalu ya. Pintu ini sebenarnya hanya perumpamaan untuk sesuatu yang besar gitu. Di mana kita menuju kepada Bapa. Jadi ketika pintu itu tertutup berarti kita tidak bisa menuju kepada Bapa. Oleh karena itu, kita harus yakin dan percaya bahwa pintu itu tidak akan mungkin tertutup. Dia selalu terbuka untuk menyambut kita. Hanya mungkin kebalikan pertanyaannya itu adalah kita manusia, apakah ketika Yesus ada dalam diri kita itu, kita membuka atau menutup pintu kita itu sendiri. Karena pada dasarnya Yesus itu menuju Bapa, kita semua itu pintunya selalu terbuka. Tinggal manusianya sendiri yang harus memahami apakah saya menutup pintu untuk Yesus atau tidak. Apakah hati saya atau diri atau pribadi saya itu menerima Yesus untuk masuk ke dalam diri saya atau tidak. Tetapi kalau terkait Ibu pertanyaan tentang apakah pintu ini bisa tertutup, tidak. Gitu. Jawabannya seperti itu. Tetapi apakah pintu kita itu bisa tertutup? Bisa. Bagi orang-orang yang tidak bukan tidak mengimani, tetapi bagi orang-orang yang mungkin agak sedikit, ya contoh saya aja ya, saya orangnya dulu tersesat sekali gitu. Jadi segala macam hal mungkin Yesus selalu hadir untuk memanggil saya, tapi saya menutup pintu saya gitu. Saya menutupnya rapat-rapat gitu. Jadi ketika Yesus datang itu saya tidak pernah mau membukanya gitu karena keberdosaan saya gitu. Tetapi sekarang saya sudah membukanya juga pintu itu besar-besar. Biar Yesus dan saya bisa keluar masuk gitu. Karena pada dasarnya hanya manusia aja yang ingin menutup pintu itu. Tetapi pintu yang dikatakan dalam hal ini itu tidak akan pernah tertutup. Terima kasih Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih luar biasa Miss Lisa penjelasannya bahwa pintu itu tidak akan tertutup. Yang tertutup adalah pintu hati kita yang selalu menutup untuk Tuhan. Dan bagaimanakah kita percaya atau tidak dengan Yesus sehingga pintu itu akan dengan sendirinya secara pribadi, lepas pribadi yang membuka dan menutupnya untuk sampai kepada Tuhan. Begitu ya Miss Lisa ya. Baik, terima kasih. Monggo Ibu yang mau memberi sharing atau memberi tanggapan dipersilahkan. Mungkin yang lain silahkan. Bagus sekali. Pujo sudah siap. Monggo Pujo. Ya Bu, sama-sama Bu Novi. Saya baru bertanya ini halaman berapa? Halaman berapa ya? Buku ego yang mana ya? Ego 1, Jo. Halaman 30. Halaman berapa Bu? Ya? Mohon maaf, halaman 30, Bu. Halaman 30. Oke, lanjut. Thank you. Silakan yang mau nanggapi Pak Basuki, mungkin Titi. Monggo Bapak dan Ibu. Ya mungkin saya sedikit aja Bu, mungkin. Monggo Pak. Mungkin Allah Bapa itu menyediakan pintu, dalam arti Yesus adalah pintu. Allah Bapa menyediakan pintu, terserah manusia mau masuk melalui pintu itu atau tidak, pintu itu selalu terbuka. Bahkan pintu itu mengundang kita sebetulnya. Hanya kita mendengarkan atau tidak, melalui pintu atau tidak, kita dikasih kemerdekaan. Mungkin mungkin itu aja Bu. Makasih Bu. Matur nuwun Pak Basuki. Pintu itu adalah satu sarana. Kita mau melewati pintu itu atau tidak tergantung dari kita masing-masing. Begitu ya Pak Basuki. Ya, baik. Terima kasih Pak Basuki, luar biasa. Monggo Bapak dan Ibu yang mau sharing hal-hal yang lain berkenaan dengan bacaan pada malam hari ini, berkenaan doa iman. Monggo, silahkan. Nah, Pak Bi, udah siap-siap. Monggo Pak Bi. Pak Wi, monggo Bujo.
Bu Siska, monggo. Bu Mantalena mau bertanya boleh, mau sharing juga boleh. Silakan Ibu. Kesempatan loh Bun. Ya, silakan Bu Mantalena. Ya, baik. Bapak Ibu, tentang Yesus tadi adalah pintu ya. Sebenarnya kita tahu ya, antara Bapa Allah itu, Allah, Putra, dan Roh Kudus itu kita tahu kan tidak akan terpisah, satu kesatuan. Jadi kenapa dikatakan Yesus adalah pintu? Dan kita juga tahu di dalam kitab suci ada juga, tidak ada satu pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya lupa sih di mana ayat, tapi ya adalah itu pernah saya baca. Ya dengan jelas harus melalui Yesus lah. Karena Yesus kan disuruh dikirim Tuhan ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Apapun itu harapan Tuhan untuk kita manusia, itu kan sudah disampaikan kepada Yesus sebagai putranya. Itulah yang bisa memang benar-benar Yesus adalah pintu itu. Jadi semoga kita bisa melewati pintu itu kelak. Mungkin kalau kita sudah berpaling dari dunia yang fana ini. Itulah yang bisa saya seringkan, mungkin salah, mungkin benar. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Mantalena untuk sharingnya bahwa Yesus adalah Putra yang menjadi satu kesatuan, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak akan terpisahkan satu dengan yang lain, begitu ya Bu? Dan pastinya bahwa Yesus akan senantiasa menjadi pintu dan jalan untuk kita bagi kita yang percaya. Baik, terima kasih sharingnya. Monggo Bapak dan Ibu yang lain. Bu Nunu. Pak Sumarno monggo. Bu Nunu. Bu Nunu dulu monggo. Masih blank Bu, mohon maaf. Mas. Yang lain boleh Bu, berkenaan dengan yang lain yang kita dengarkan tadi, karena kan panjang sekali, banyak sekali hal yang kita dengarkan pada malam hari ini berkenaan dengan doa iman. Oke, baik Bapak Ibu, monggo. Iya, monggo silakan yang Bu Jo, silakan Bu Jo mau memberikan penjelasan ke kita, sharing ke kita. Kita akan siap mendengarkan. Iya, Bu Jo silakan. Saya coba ya. Pintu itu kan akses ya. Pintu itu kan jalan masuk, jalan keluar. Pintu itu juga punya kunci, toh. Kunci itu kan yang punya kamar, yang punya pintu. Jadi itu masing-masing kita punya kunci akses sendiri-sendiri untuk jalan keluar, jalan masuknya itu. Nah, ini kan jalan keluar, jalan keselamatan, jalan semua itu melalui pintunya Yesus. Jangan pakai pintu lain gitu. Itu aja Bu. Oh, baik, terima kasih Bu Jo, bahwa setiap pintu pasti memiliki kunci. Yang pasti kunci itu terkadang dikasih password ya Bu. Ya. Dan terkadang yang bisa masuk ke pintu itu ya orang yang memiliki. Nah, mudah-mudahan kita semua memiliki pintu yang sudah dibuat oleh Yesus yang untuk sampai kepada Allah Bapa, dan kita memiliki akses untuk bisa lebih mudah jalan keluar dan masuk melalui pintu itu. Terima kasih Bu Jo. Monggo. Walaupun masih membingungkan ya. Ibu Muji tanggapan boleh? Boleh. Silakan Ibu. Jadi maksudnya gini, ini kan soal pintu. Pintu itu kita semua bebas mau keluar masuk. Kembali lagi kita manusia mau masuk atau tidak. Tidak ada maksudnya gini, Yesus itu selalu membuka pintu itu. Kita tidak perlu membukanya lagi pada dasarnya. Karena sudah terbuka gitu. Kristus sudah bangkit gitu. Penyelamatan sudah terjadi. Namun kadang-kadang kan manusia itu kadang bertobat, kadang enggak, tertutup lagi gitu pintu hatinya untuk masuk ke pintu Tuhan gitu.
Jadi sering-seringlah kita itu sebenarnya menuju ke pintu itu gitu. Jangan berpaling seperti Bu Jo bilang, jangan masuk lewat pintu yang lain gitu ya. Cukup pintu yang mungkin di depan rumah itu tertulis Yesus Kristus kah atau Tritunggal Maha Kudus. Tidak ada password untuk melalui itu. Hanya saja kita yang dari dalam diri kita sendiri mau nggak gitu undangan Yesus untuk come gitu, untuk datang, silakan masuk gitu. Yesus itu kan pemilik kerajaan surga gitu ya. Dia selalu pasti mengundang kita untuk masuk ke dalam rumahnya gitu. Hanya kita aja manusia yang ya banyak kelemahan untuk sampai kepada pintu itu. Mungkin tinggal 5 meter atau 10 cm akhirnya kita keluar lagi. Tapi ya seperti itu. Cuman tetap harus fokus bahwa pintu itu selalu terbuka, tidak ada halangan apapun untuk kita masuk selain diri kita sendiri. Tuhan Yesus tidak memberikan palang atau apa khusus hanya orang ini, hanya orang ini. Tidak, tapi kita sendiri yang mau masuk atau tidak. Gitu. Oke, terima kasih. Saya mau tanya ya, ini yang dimaksud gambar itunya, yang gambar sering kita lihat lukisan Yesus di depan pintu itu bukan? Bukan. Bukan. Ya, ini kan cuma perumpamaan pintu ya, karena kita kan manusia terbatas pemikiran toh. Jadi maksudnya ini sesuatu yang luas gitu. Ya sebenarnya iman kita sendiri gitu loh maksudnya. Bukan pintu yang bukan pintu yang kita lihat itu pintu, bukan gitu sebenarnya. Pintu secara nyata gitu maksudnya ya, pintu secara nyata, secara manusia gitu ya. Yang terlihat itu seperti pintu, tapi pada dasarnya jauh dari, lebih luas dari kata pintu itu. Terkadang itu menjadi satu perumpamaan yang kita sendiri kadang-kadang sulit untuk memberikan penjelasan tentang itu ya, perumpamaan-perumpamaan itu. Ya, baik mungkin memang dari setiap pribadi mungkin penanggapan tentang perumpamaan itu kan memang beda-beda ya, beda-beda di antara kita. Ya, maka memang dengan sharing begini jadi kita banyak sekali dapat sesuatunya. Jadi artinya di dalam pemikiran kita masing-masing itu memang tergantung dari latar belakang kita, latar belakang kehidupan dan sebagainya, sehingga pola pikir yang kita sampaikan pun juga berbeda-beda. Kadang untuk menanggapi satu perumpamaan itu bisa beribu-ribu pemahaman gitu ya. Dan kemungkinan itu menurut saya sih tidak ada yang salah, karena setiap perumpamaan setiap orang juga memahaminya berbeda. Dari sudut mana orang itu memberikan penjelasannya, mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Lisa. Monggo yang mau ya, itu itulah sharing. Kekuatan sharing ya. Kekuatan sharing itu jadi bukan pengajaran, kekuatan sharing itu kekuatan kebersamaan. Nah, dari sini pemahaman kita itu perspektifnya sangat luas, mencakup lebih dari hanya pengajaran. Jadi kalau sharing gini saling melengkapi, saling ngisi, nambah gitu dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat itu lebih luas. Tadi dari Bu Lena ya, bahwa Yesus satu dengan Allah yang Tritunggal, itu bagus sekali. Bagaimana dengan mudahnya kita karena Yesus pernah jadi manusia. Kalau kita meneladani Yesus, istilahnya kalau kita mau masuk lewat Bapa atau Roh Kudus langsung, itu sulit. Karena tidak ada wujudnya. Sedangkan Yesus itu pernah jadi manusia. Pernah ada wujudnya. Jadi kalau Yesus dikatakan pintu, itu bagi kita itu sangat mudah untuk, jauh lebih mudah untuk bisa meneladani atau mengikuti. Satu lagi tambahan dari saya. Yesus adalah pintu. Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Yang Yesus sebutkan itu tadi, kesatuan Tritunggal. Ketika Yesus menyebutkan aku, dia itu manunggal dengan yang Roh Kudus dan yang Bapa, toh. Jadi pada saat Yesus mengatakan hal itu, Allah Tritunggal itu ada bersamanya. Jadi kalau kita itu mau masuk pintunya Yesus tadi, berarti kita itu juga masuk ke dalam Allah yang Tritunggal. Dan Allah yang Tritunggal itu tidak perlu nunggu nanti, Bu Lina. Tapi
saat ini, sekarang ini. Ya, Allah Tritunggal kan ada di mana-mana dan setiap saat. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk masuk pintu. Tadi Lisa sudah ngomong, hanya kita bersedia enggak? Pintu selalu terbuka. Allah enggak pernah meninggalkan kita karena Allah selalu hadir bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Tinggal kita mau masuk pintu itu apa enggak. Itu tadi Pak Basuki bilang pilihan kita. Terus jadi ya kembali lagi kepada kita, apakah kita mau. Caranya gampang, kalau tadi ada yang bilang pintu kita tertutup, kita sendiri tidak bisa keluar dari rumah kita untuk menuju kepada pintunya Yesus. Ya, kuncinya cuma Maranatha. Mantra itu kan kunci emas kita. Untuk kita keluar dari rumah, kungkungan rumah penjara kita sendiri. Penjara yang kita ciptakan sendiri. Jadi, kita punya kunci emas. Itu sharing Bu Maudi kalau tidak salah. Bu Maudi pernah cerita bahwa Maranatha, mantra kita itu kunci emas untuk bisa keluar dari penjara pikiran kita sendiri dan kemudian masuk kepada kerajaan Allah. Itu aja tambahan dari saya. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Bu Novi. Artinya ketika pintu itu tertutup karena kita yang menutup, ketika pintu itu tidak terbuka dan terkunci karena kita sendiri yang mengunci dan mempasswordnya. Dan satu kuncinya adalah, satu kunci emasnya adalah Maranatha, melalui jalan doa. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini adalah pintu kita untuk bersama-sama membuka melalui latihan bersama. Karena dengan pertemuan seperti ini, dengan sharing seperti ini, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari setiap pribadi-pribadi yang memiliki kekayaan masing-masing luar biasa. Terima kasih Bu Novi, terima kasih. Bu Siska, monggo mau nambahin tentang banyak hal dan yang lain. Saya baru kepikiran aja sih, mumpung Paskah masih seger. Paskahnya masih seger. Dalam kisah Paskah itu kan ada kisah kejadian, di mana manusia terus jatuh dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Dalam seminar berdoa bersama guru dikisahkan manusia menutup diri kan dengan berpakaian. Jadi Allah dan manusia itu terpisah. Gitu. Kalau dibilang pintu tertutup, pintunya tertutup gimana kita? Gitu kan tadi pertanyaan Bu Muji ya. Dalam kisah-kisah di kitab suci, di Injil terutama, itu terlihat sekali Allah nggak pernah menutup pintu. Wanita yang ketahuan berzinah tetap dilindungi Yesus. Lalu penjahat di samping Yesus, Yesus terima. Hari itu juga kamu di Firdaus. Jadi tidak pernah ada cerita Allah menutup pintu. Cuman kejadian itu aja Allah manusia terpisah dari Allah karena dosa di kisah kejadian. Nah, siapakah yang membuka pintu? Yang membuka pintu surga, yang membuka pintu kembali ke Firdaus itu siapa? Yesus sendiri. Yesus sudah membuka kembali pintu ke Firdaus. Jadi kita punya jalan pulang, aksesnya sudah dibuka. Yesuslah pintu, kapanpun kita bisa masuk. Caranya lewat meditasi. Itu aja pemahaman saya, simple. Terima kasih. Luar biasa Bu Siska. Memang ternyata benar sekali Bu Novi, bahwa setiap pribadi itu punya cara pandang sharing yang berbeda. Jadi ketika 10 orang yang sharing pada malam hari ini, 10 ilmu dan kekayaan yang kita terima. Ketika 20 orang yang sharing, ya 20 itu bahkan bisa lebih yang kita dapatkan. Oke, Bu Jo mau nambahkan tadi, Bu Jo? Iya, tadi saya teringat gambar Yesus yang di pintu itu. Itu pintu itu nggak ada kunci, gitu. Kalau kita perhatiin gambar itu, pintunya nggak ada kunci. Yang bisa buka itu dari dalam, kita sendiri yang buka. Kita sendiri yang buka pintunya.
Artinya ketika pintu itu tertutup bukan berarti Tuhan, bukan berarti Allah, bukan berarti Roh Kudus, dan bukan berarti Yesus yang menutupnya, tetapi kita sendirilah yang menutup rapat-rapat pintu itu dan menguncinya untuk kita tidak bisa keluar, begitu ya, Bu Jo ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Matur nuwun, Bu Jo. Nah, Bu Arum mau nambahkan, monggo Bu Arum. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Muji. Selamat Paskah untuk semuanya, terutama dari MK Kasri, untuk Bu Siska, Bu Novi, dan Bu Jujas yang malam hari ini hadir, membimbing, dan menemani kami semua. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya mau cerita saja. Minggu depan waktu kita libur itu hari Selasanya, saya agak sedikit membuka kisah saya sendiri secara real, secara konkret. Saya menghadiri, sebenarnya tidak menghadiri, hanya bertemu dengan pengacara saya di pengadilan dalam rangka gugatan cerai untuk mengantarkan berkas-berkas asli karena harus ditunjukkan pada hakim. Saya memasuki ruang tunggu di pengadilan itu, saya sudah gemetar, sudah takut, sudah mengalami berbagai macam pemikiran, perasaan, ya. Dan belum di ruang sidang saya sudah menangis. Ada pengacara, jadi saya tidak harus mengikuti persidangan kan. Dia mewakili, cuman karena bertemu dengan pengacara dan janjiannya di situ, jadi harus disebut. Karena nggak sanggup, tapi saya juga harus, paling tidak dalam diri saya siap untuk melayani. Kalau langsung pulang ke rumah kan pasti sudah ditunggu pasien ya. Dalam kondisi saya nggak siap seperti itu kan saya nggak mungkin bisa melayani. Jadi saya lari ke kapel di paroki Santo Lukas dan di situ saya nangis, tumpahkan semuanya. Untuk meditasi, untuk bisa hening, untuk bisa tenang, untuk bisa menjadi jernih, itu nggak bisa dalam situasi pemikiran yang seperti itu. Ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan. Bukan kecemasan sebenarnya, lebih pada takut ya. Karena ada banyak hal yang nggak bisa kita ungkapkan, tetapi mengapa harus menjalani hidup seperti ini? Gitu. Saya nggak mau membahas itu karena banyak orang yang tidak memahami, karena saya sendiri juga tidak menceritakan hal ikhwal persoalan saya kepada orang lain. Jadi intinya mengenai pintu, ketika saya mau masuk doa untuk bisa konsentrasi dan fokus, saya tentu nggak bisa. Tetapi karena momen itu adalah momen Prapaskah dan tidak lama lagi akan Kamis Putih, jadi saya hanya memandang salib, dan salib itulah yang menghantarkan saya atau pintu saya untuk meditasi. Jadi saya betul-betul mengamati salib itu. Saya melihat Yesus begitu sangat lekat, bagaimana ketelanjangan dia, bagaimana dia memperjuangkan atau ambillah cawan, seperti itu. Itu sesuatu hal yang mungkin hal yang juga aku alami, makanya saya juga mengatakan ini satu pengalaman perjalanan atau talk the Getsemani bagi saya. Ketika saya juga harus menghadapi sendiri, tidak ada saudara, memang saya tidak sharing, saya tidak ngomong, saya tidak cerita bahwa besok akan ada persidangan yang ketiga dengan ibu saya, dengan teman saya yang biasanya mensupport saya tidak bicara. Saya pikir saya akan tough, saya akan tangguh, saya akan tatak kayak gitu. Ternyata enggak. Dan dari situ saya melihat salib Yesuslah yang menguatkan saya hingga saya bisa. Air mata itu berhenti, saya begitu sangat
terkendali dalam diri saya dan saya mencoba untuk mengucapkan mantra doa itu terus-menerus berusaha saya ucapkan. Tidak ada yang saya tekan, karena semua begitu saja mengalir, tetapi ucapan doa itu tetap, dan itu menenangkan. Jadi pintu doa, atau dikatakan bahwa di Yohanes tadi mengatakan bahwa akulah pintu. Itu ya bisa juga dikatakan Yesus sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup, tapi dia juga menjadi satu langkah awal menuju kepada Bapa. Tapi dalam pengalaman doa, Kristus sendiri yang hidup sebagai manusia, Allah yang turun menjadi manusia, itu bisa juga menghantarkan kita kepada Allah yang adalah kasih. Dan dari sini secara konkret memang saya mengalami itu, dan hingga sampai 3:30 saya berada di kapel, saya habiskan waktu untuk juga novena, saya habiskan semua, biarpun meditasi tetap doa vokal saya jalankan, pokoknya berserah, intinya berserah dan berserah. Bagi saya, doa bukanlah menjadi salah satu saja, tetapi secara keseluruhan, secara konkret itu menjadi bagian. Ketika kita mengalami yang tidak menyenangkan pun, ataupun yang menyenangkan pun, dengan dibela atau tidak dibela, dengan kesendirian atau bersama dengan dukungan support orang pun, tetap doa itu menjadi kunci utama bagi kita untuk istilahnya percaya diri akan Yesus yang memang dia tinggal bersemayam di dalam diri. Dia tidak meninggalkan kita, dia tetap mengasihi kita dengan kondisi apapun kita saat itu. Ya mau gimana lagi, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, artinya harus dihadapi. Itu saja Bu Muji. Jadi saya nggak tahu tentang apakah ini benar atau tidak. Tapi yang jelas ketika saya masuk kapel, saya berada di depan tabernakel. Jika saya tidak lagi bisa berdoa secara diskursif, saya masih menggunakan kognitif atau kemampuan merenung saya dengan mengamati atau melihat salib Yesus dari kepala sampai ke kaki. Dari ketelanjangan dia, dari kesendirian dia, itu menjadi pintu saya untuk masuk dalam doa. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bu Arum sharingnya bahwa pengalaman hidup ini akan menjadi pemikiran kita bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa seperti banyaknya pikiran yang kita alami, banyaknya cobaan yang kita alami, pada akhirnya ketika kita yakin dan percaya bahwa Yesus itu akan menjadi pintu untuk kita bisa sampai pada ketenangan jiwa, kemudian untuk kita bisa berserah diri, dan pada akhirnya kita bisa menenangkan diri kita dan kita bisa menuju kepada Bapa. Mudah-mudahan seperti itu. Bu Arum tetap yakin bahwa apa yang menjadi permasalahan kita hadapi, pasti Yesus akan menjadi pintu, dan itu sudah diyakini dan sudah dialami oleh Bu Arum dan kita semua. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Pak D, apakah akan ada yang disampaikan? Pak D, apakah masih ada? Bu Nunu, apakah akan sharing? Sudah dapat sharingnya? Baik, kalau tidak, Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa pada malam hari ini. Tapi sebetulnya kalau ada yang ingin disampaikan lagi berkenaan dengan hal yang lain,
masih boleh 2 menit lagi. Kalau tidak, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin Bu Arum akan ada pengumuman dulu sebelum nanti kita tutup dengan doa penutup. Terima kasih lagi saya diberi kesempatan untuk mengumumkan bahwa tanggal 25 minggu depan kita akan ada misa Paskah ya bersama ya hari Senin. Nah, mohon untuk di-share-kan masing-masing koordinator kepada anggota. Lalu kemudian untuk kaos yang bisa langsung dipesan sama Bu Jujas. Untuk MK Samarinda yang saya sampaikan kepada Pak Basuki tadi, mungkin kita akan memulai pertemuan offline ya Bu Nunu. Giarso, apakah kita bisa offline ya? Bu Nunu. Bu Nunu masih tertutup Ibu? Soalnya ya, sampun monggo. Saya kemarin udah ngomong-ngomong itu sepertinya ini untuk sementara belum gitu loh Bu. Nanti saya akan datang lagi ke Pastor Ion, siapa tahu boleh, atau Pastor Cahyo. Kemarin teman-teman yang di Jogja yang di Jawa aja belum ada yang offline gitu. Di Balikpapan dan di Barong Tongkok sudah ya Bu? Oh iya. Ya sudah. Ada baiknya memang kembali ke offline. Enggak apa-apa, kita ngikuti aja alurnya karena tuan rumahnya juga pastor paroki, kita ikuti saja sambil berjalan, sambil kita terus mewartakan bagaimana caranya ya. Ya mungkin ya melalui grup-grup kita lagi ya Bu. Kita hidupkan lagi karena Samarinda ini semakin banyak usia yang sudah sepuh dan banyak MC-nya ngomong cucu. Jadi belum ada generasi yang baru. Itu saja sih untuk persiapan minggu depan. Mungkin kita bisa rembuk lagi petugasnya dan selebihnya untuk persiapan Paskah nasional. Mohon hadir semua. Baik, terima kasih Mbak Arum untuk pengumumannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Pertemuan akan ditutup dengan doa penutup. Silahkan Pak Basuki. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Semoga hidup kita, semua orang yang kita cintai, dan semua niat baik kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.